好，同学们，大家晚上好。好，我们要复习一下那个拍手，拍手，拍手，拍拍手。大家读一读，拍手，拍手，拍拍手，拍手，拍手，拍拍手。我有手，你有手，他有手，大家有手，大家用手写字，大家用手写字。好，同学们再读一遍。拍手，拍手，拍拍手。我有手，你有手，他有手，大家有手，大家用手写字，大家用手写字。好，同学们还没有拍照的，这个可以把它拍照，你们把它写上去，写在你们的写在你们的书可以啊，就拍手拍手。等下好几堂课，老师要叫这个你们每一次要读这个拍手，是因为很多学生啊读这个拍手读得不大好啊，他不能够念拍手，拍手，拍拍手，这个拍不能够念得好，那个拍啊。我有手，你有手，他有手，我、你、他有手，有手，大家有手，大家用手写字。好了，大家拍好了吗？这个，如果拍好了，你们把它写在你们的书，在你们的练习书也可以啊，在你们的练习簿也可以。好了，每一堂课，人家老师要教你们那个读这个派手呀。Setiap pelajaran pasti harus baca Paiso ini. Sampai lancar banget bacanya Paiso. Ya. 好，今天老师要教的课就是处所方向啊，处所方向，处所itu tempat, ya. Nanti ada kata-kata yang menggunakan kata cu, ada kata yang menggunakan suo. Itu adalah tempat. Ya. Dalam bahasa Mandarin, kata-kata tempat ini banyak banget. Kamu kemarin udah belajar kata tempat apa?
Belum kayaknya ya. Belum belajar kata tempat. Ini adalah tempat, fangxiang adalah arahan. Dari arahan tempat. Nah, ini arahannya. Ya, itu fangxiang. Dari semua fangxiang. Arah sebelah mana. Arah atas, bawah, luar, dalam, kanan, kiri, seberang, sekitar. Nah, ini adalah arahan tempat. Oke. Arahan tempat ini ada sebutnya sisi. Nah, di sisi kanan atau sisi kiri, sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah. Ya, sebutan sisi di sini atau samping ada dua. Yang satu menggunakan kata mien. Mien. Ya, ini baca Ya, si emak kan ini nggak boleh dibaca mian. Ya, mien. Di seseng nanti. Mien. Yang ini sama, si emak dia boleh baca pian. Tapi pian, di iseng. Pian. Harus cek ke mien. Menekan ti, ada ti itu ke ya. I satu, ti i ke satu. Ya. Pang pian, dia sang juga pang. Ya. Pang pian itu artinya samping kiri atau samping kanan. Ya, kita sebut pang pian. Jadi nggak tahu itu di samping kiri atau samping kanan. Pokoknya kita mau pang pian gitu aja. Di sampingku gitu aja bahasa Indonesia. Ya. Di samping gitu, oleh. Maka ini tidak tahu samping sebelah mana. Maka harus tulis samping kiri atau samping kanan. Karena pangpian itu artinya samping bahasa Indonesia. Samping mana? Tidak tahu. Ya, namanya pangpian. Saya wo pangpian. Ya, di samping saya. Saya kan dia kemarin kita belajar kan saya. Wo kan saya. Pangpian samping. Saya wo pangpian. 好，第二，右边右的是什么？啊，右边 samping kanan. Ya, kata samping ini kita bisa menggunakan sisi juga boleh dalam bahasa Indonesia. Jadi sisi kanan. Oke. Tisan, 左边 kemarin udah belajar kita kata cuo. Kemarin belajar kata cuo apa? Cuo tian, titik yang diarahkan sebelah kiri. Kalau tian emang ke sebelah kanan kan? Kemarin ada cuo tian, yang ini cuo. Ya. Cuo pian, samping kiri atau sisi kiri. Kalau yu kanan, cuo adalah kiri. Nah, kata-kata pian ini digunakan untuk di pang pian, cuo pian, sama yu pian. Jadi, pang ini nggak bisa menggunakan mian. Yu juga nggak bisa menggunakan mian, cuo juga nggak bisa menggunakan mian. Dia hanya bisa menggunakan kata-kata pian aja. Karena apa? Tempatnya dekat sekali sama kita. Ya. Seperti sisi kanan, sisi kiri, samping, itu kan dekat banget. Makanya kita menggunakan kata-kata pian saja, nggak bisa menggunakan kata-kata mian. Oke, cuma ada 3 ini aja yang menggunakan kata-kata pian, nggak bisa menggunakan mian. Selanjutnya adalah tengah. Tengah adalah chung jian. Kemarin udah belajar kata-kata chung artinya tengah. Ya, Chungwan bahasa Mandarin. Chungnya ini. Sekarang chungnya tambah jian, chung jian, jian di sheng.
Ya, artinya apa? Artinya di tengah. Ya, artinya di tengah. Nah, kata-kata tian ini artinya banyak macamnya. Nanti bisa pakai untuk KBB juga bisa. Ya, buat liangshi bisa. Di sini artinya di antara juga bisa. Ya, nanti kalau dipecah loh ya ini ya. Seperti ini kalau dipecah ya kan. Seperti Yo adalah kanan, Tian adalah sisi. Kalau dipecah ini kalau pecah, Chong artinya tengah, Tian artinya di antara. Oke. Tadi kalau Chong Tian ya udah artinya di tengah, ya bukan di antara tengah, bukan, ya artinya di tengah. Jadi kalau lo pecah, jangan kamu gabungkan lagi, nanti artinya kamu gabungkan. Lain ya. Seperti Chongwen, ya kan, bukan bahasa tengah kan, tapi bahasa Mandarin. Karena Chongnya dari kata-kata Chongguo, sering nanti bahasa Mandarin jadi ambil salah satunya. Gitu. Tapi kita langsung ngerti kalau itu dari kata-kata Chongguo, bukan artinya tengah. 不是中间的意思，是中国的意思。好，下一个第五，对面，对面，对面什么意思？seberang， ya seberang, tapi berjaraknya itu ke depan. Kalau tuimen itu bukan ke belakang. Ya, seberangnya itu seberangnya ke depan. Memang kalau seberang yang ke depan kan nggak ada seberang ke samping ya itu. Tuimen. Ya, nanti kata tui ini juga banyak artinya kalau dipisah ya. Bisa artinya betul ya, bisa artinya terhadap tui. Tapi kalau di sini tuimen artinya seberang. Ini juga hanya bisa menggunakan mien. Ya, bisa menggunakan tian. Ya, jadi perhatikan di sini sekarang kata-kata tian, 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 mien. 在这里下雨，下大雨，所以有很大的声音。好了，对面，ya, 对面的seberang, bisa menggunakan mian aja, bisa menggunakan yang lain. Ini juga Zhongtian hanya bisa menggunakan tian aja. Ya. 好，第六，上面 boleh, 上边 juga boleh. Artinya sisi atas. Kemarin sudah belajar kan sang atas, sia bawah. Nah, sekarang tambahi sisinya, tambahi pian atau mien. Jadi kalau menggunakan ya salah satu ya, nggak boleh sang pian mien, nggak boleh. Ya, sang mien itu sang mien, sang pian itu sang pian. Sia pian, sia mien, ya, 是一样, ya, di bawah. Di bawah atau di bawah langsung ngomong gitu juga boleh, nggak perlu ngomong sisi ya. 好，第八这个全 kemarin juga ada belajar kata-kata Chen banyak ya. Chen di ribuan. Nah ini apa ini? Masih ingat kan ini? Di Cici, di lebay ya kan? Ini Ci bacanya kan? Seperti angka 9 kan? Ci. Makanya ini tulisannya seperti angka 9 kamu lihat ini. Ya, tapi kita bacanya Qi, Qi an Quan, Quan, Qi Orseng ya, Quan. Nanti nadanya Quan ini seperti nadanya kita kalau ngomong uang. Ya, uang juga kita ngomong Quan. Kemarin kamu belajarnya adalah kata-kata apa? Quan ribuan. Ya, sekarang nada kedua Quan artinya depan atau uang. Kemarin ada ketiga Quan, udah kan kemarin ada ketiga Quan, kemudian Quan, ada Quan hutang. Nah, Quan kemarin artinya menasehatin. Nah, kata Quan juga kan menasehatin. Lantas yang nada keempat Quan artinya hutang. Halo? Di jiu, ho.
Ya, ho. Kalau ho ini artinya belakang, nada keempat. Ini qian, depan, nada kedua. Kalau ho nada ke belakang, di tangan kita gini kan, nada keempat. Kalau qian kita menunjuk ke depan, maka dia nada kedua. Cara mengingatnya gitu. Ya, qian, ho. Depan, belakang. Kalau kita ngomong qian, ho. Ya. Ho mian atau ho bian, yang. Ya, sisi belakang atau di belakang. Selanjutnya, atau siai ke li bian, li mian, yang li di sansheng. Kemarin udah belajar belum di? Belum nggak ya? Hanya cai ya kamunya. Nah, li dalam artinya. Jadi kalau li mian di dalam. Kalau li bian juga sama artinya di dalam. Ya, li bisa menggunakan. Nah, ada li, ada y. Ya, y luar. Kemarin udah belajar kata-kata y ini. Ya, apa? Y kong, y po. Kemarin udah belajar kan? Y kong, y po. Mama atau mama jauh y po. Y ini kan. Papa atau mama jauh y kong. Ini, pakai y ini. Y artinya luar. Ya. Y mien, y pian. Halo? Dan saya nulis tulisan Y ini ya. Perhatikan ya nanti tulisan Y sama tulisan Chu. Ya. Chu ada Chu. Hampir sama ya. Perhatikan nanti tulisan Y sama Chu. Ya, jangan sampai salah. Tapi kalau kamu udah belajar Bishun, nggak usah ajarin, ya kan? IPI-nya udah bisa, jadi nggak mungkin salah nulisnya. Ya. 好，下一个附近呀，附第四声，近第四声。Ya. Fu ini ada keterangan tempat, gitu, terangkannya. Jin artinya dekat. Fu jin makanya artinya sekitar. Ya, tulisan jin sendiri ini artinya dekat. Kemarin kita udah belajar kata-kata jin, ya. Jin jianmiya jin tiseng, ya. Sekarang sama jin 5 kilo. Ya, jin itu tiseng. Kalau yang ini ada tiseng jin. Ya. Kemarin belajar yang tiseng banyak ya, ada 3 ya. Jin tiamnya jin 1/2 kilo, sama jin emas. Ya, itu nada pertama semua, tiseng. Jin tiseng adalah dekat artinya kalau jin. Halo, 明白了吗？这个同学们有问题吗？如果有问题，你们在这个留言板可以写呀。留言板itu adalah chat ya. Chat room, 留言板 tulis di sana. Ditulis ya semua itu ya, kata-kata itu ya. Di buku kotak-kotak semuanya. Jadi supaya tahu chen itu depan, ho itu belakang, y itu luar, li artinya dalam. Itu semua lawan kata loh ya. Dipelajari lawan kata itu semua. Sang, xia, sang atas, ya bawah. Zuo, yu, kanan kiri. Halo? 太说好了啊，现在你们看一个啊，大象的朋友啊，大象的朋友，大象的 gajah， 朋友 adalah teman. Ya, 朋友，朋友，朋友 teman. You-nya pakai nada ringan. Ya, 朋友. 大象 adalah gajah. Kenapa gajah pakai ta? Karena gajah kan binatang besar, maka disebut ta siang. Ta siang de pengyu, temannya gajah. Ta siang
的朋友. Ini bacanya peng ya, jangan salah ya. Ya, 大家读一读，朋朋朋朋友朋友朋友。Ya, pakai cingseng. Aslinya yu ini adalah tisanseng ya. Nanti kalau dia berdiri sendiri nada ketiga tisanseng. Yu ya seperti yu mempunyai atau yu ada. Tuh kemarin kita belajar kan yu nada ketiga, yu mempunyai atau yu ada. Ini juga nanti nada ketiga pengyo. Tapi di sini kenapa nggak boleh pakai nada ketiga, nada ringan? Karena pengyo itu teman. Ya, teman kan pasti kita punya banyak teman. Jadi segala sesuatu yang banyak, ya, yang banyak bisa dilihat oleh kita, oleh mata kita, itu kebanyakan pakai nada ringan. Itu adalah ciri pertama. Ya, kamu belajar nada ringan. Kenapa kamu menggunakan nada ringan? Ya, seperti nanti di ini bagian kepala kita ini, ya, nah, bagian kepala kita ini kan panca indera yang paling banyak. Itu semuanya nanti juga nadanya kedua, pasti dia nada ringan. Ya, seperti rambut apa ini nanti tofa ya, karena tofa, tapi fa-nya dibaca ringan semua nanti. Nah ini diantara juga pengyo ya, nanti juga yue liang juga sama, matahari, oh matahari, bulan itu juga nada ringan ya. Banyak orang melihat kan bulan, kalau matahari tidak, nggak ada orang yang pernah lihat ya, nggak bisa lihat ya, matanya silau. Makanya kalau tayang ya tetap nadanya ya. Nah, nanti yang nada ringan ya pengyo, tongxue juga sama, teman sekolah itu juga nada ringan nanti ya. Oh, xuesheng bukan tongxue ya, xuesheng. Oh, tongxue tetap. 好，好，我们现在读一读呀。大象的前面是老虎。Ya. Sekarang kita baca lauhunya nanti aja ya. Lauhu itu artinya harimau. Ya. Lauhu artinya harimau. Ya. Sekarang kita belajar bacanya pelan-pelan aja. Ya. Tasyang, ya kan? Ada tadi baca tasyang. Ta diseseng, siang diseng. Te. Sekarang kita belajar kata-kata qianmian, qianmian, qianmian. Ini miannya kamu pakai nada boleh, ya. Pakai nada ringan juga boleh. Kalau nada ringan berarti ini yang sering kamu lihat, makanya kamu menggunakan nada ringan. Ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa, qianmian, ya. Ta xiang de qianmian, ta xiang de qianmian. Baca qian ini juga banyak salah ya. Qian, qian, qianmian, qianmian, mian diseseng. Kalau mau ringan juga boleh. Qianmian, qianmian. Itu singseng nada ringan. Ya. Kalau mau keluar suaranya, qianmian, qianmian, mian, qianmian. 大象的前面是, kemarin juga sudah belajar shi, ya kan? Shi ada dua arti, yang satu adalah, yang satu adalah ya. Ya, kalau di sini bukan ya, tapi adalah. Ya. 大象的前面是老虎. Nah, karena ini lauhu satu suku kata, maka launya ini kita nggak boleh baca nada ketiga, dibaca nada kedua. Jadi lauhu, 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 launya berubah menjadi yang kedua. Karena dia satu suku kata, ya, artinya harimau. Bahasa Indonesia kan satu suku kata juga kan harimau kan, bukan hari sama mau kan, bukan kan harimau kan. Nah, ya makanya launya kita baca menjadi nada kedua.
好，我们再读一遍。大象的前面是老虎。Ya, kalau belajar ini, kalau udah panjang gini kalimatnya, belajar sepotong-sepotong dulu. Ya, taxiang dulu, qianmian dulu, baru lauhu. Nanti juga disambung, juga pelan-pelan bacanya, diikuti nadanya semuanya. Tadi supaya nadanya betul bacanya. Ya. 好，下一个第二，大象的后面，后面，后面 boleh ya pakai nada keempat. 后面，后面. Nah, baca ho ini juga banyak salah ya. Nggak baca ho. Ya, nggak tahu baca gimana, lalu juga bingung ya. Ho, 后面，后面，后面是小猫，小猫，小猫. Nah, mau diiseng kan, ini xiao, maka dia bacanya separuh. Xiaonya xiao mau, xiao mau. 大象的后面是小猫。大象的后面是小猫。后面，后面，前面，前面。好，前后，前后。好，第三，大象的左边，左边，左边是小猪，小猪，小猪，小猪，猪，猪. Kemarin kita juga udah belajar cu apa? Yuan cu bi. Pakai cu juga kan? Yuan cu bi. Masih ingat ya Yuan cu bi? Pulpen. Ya, pakai cu juga kan? Nah, sekarang di sini cu juga artinya babi. Kalau kemarin cu artinya mutiara. Yan cu bi kalau kemarin. Kalau ini sekarang xiao cu. Cu di sini artinya babi. Ya. 大象的左边是小猪。大象的左边是小猪。好，下一个第四。大象的右边是小兔。右边 ya, ya 右边呢。大象的右边是小兔，小兔，小兔，兔，第四声ya, 兔，小兔就是kelinci, 小 kecil ya, 兔 kelinci. Nah, kenapa di sini semua menggunakan xiao? Karena ini adalah bacaannya anak-anak. Ya. Nah, kamu kan baru pertama kali belajar ya, pakai bacaan anak-anak dulu. Ya, jadi banyak menggunakan kata xiao.
Dan banyak siswa yang kalau udah baca kata-kata xiao digabung sama kata lain, itu biasanya suaranya juga nggak bagus xiao-nya. Ya. Nah, sekarang ini kamu jumpai kata-kata xiao digabung sama dengan nada pertama seperti xiao mao, ya, xiao zhu, nada pertama semua. Nah, kalau yang ini nada keempat, xiao tu, xiao tu. 大象的右边是小兔。大象的右边是小兔. Bahasa Indonesianya lihat sendiri ya di bawah ya. Sisi kanan gajah adalah kelinci. Ya. Lalu sekarang dan terangkan ya kemarin. 大象的右边是小兔. Nah, terjemahannya gimana? Kalau ada di belakangnya ada te ini seperti ini, ta xiang te, you bian. Jadi kita ambil di belakangnya te ini, kita yang tulis bahasa Indonesia dulu, kita ucapkan dulu bahasa Indonesianya. Nah, you bian karena berarti sisi kanan, maka kita ngomong sisi kanan dulu. Jadi sisi kanan gajah, shi artinya adalah, nah, xiao tu artinya kelinci. Makanya kita ngomongnya adalah sisi kanan gajah adalah kelinci. Yang atas-atas juga sama ya. Mirip banget. Jadi kita selalu kalau memperjemahkan itu dilihat ada kata-kata te apa enggak. Ya. Untuk awal kamu sekarang belajar, nanti di kemudian hari enggak juga enggak pasti ya. Tapi kalau waktu itu kamu juga udah mengerti, udah tahu. Sekarang masih belum ya. Maka yang kamu selalu perhatikan kalau ada kata-kata te ini kamu perjemahkan dulu. Kemarin kan lo juga udah ajarkan kan kemarin, yang pelajaran kemarin-kemarin itu. 好，下一个第五，大象的头上，头 itu artinya kepala, ya, 头 itu artinya kepala, 头上, arti 头上 di atas kepala, kan? 大象的头上是老鼠，老鼠. Nah, ini 老鼠, 老 juga nada ketiga, 鼠 juga nada ketiga, di sanseng, maka launya berubah menjadi 第二声. 老鼠, 老鼠, 鼠. Kalau tadi di sini, 虎, 鼠. 大象的头上是老鼠。头 sang, 头上. Ya, ini suara aspirat ya. Jadi kamu harus agak nyembur. To sang, 头上. 是老鼠，老鼠. Kalau harimau, 老虎. Kalau tikus, 老鼠. Nah, terjemahannya gimana? Tosang berarti atas kepala kan? Jadi kita sebutkan dulu. Atas kepala gajah adalah tikus. 大象的朋友，大象的朋友有几个？有几个？有 ada di berapa? Ke adalah KBB. Ya, 有几个? Ada berapa? 大象的朋友有5个。有5个。第一，老虎，老虎。第二，小猫，小猫。第三，
xiao zhu, xiao zhu, 第四小兔，小兔，小兔。第五，老鼠，老鼠，老鼠。大象的朋友有5个。Sekarang ini Anda belajar binatang, ya. Belajar 6 binatang kan semuanya. Taxiang, 老虎, mau, 猪, 兔, 老鼠. Nah, karena binatang-binatang ini kita hanya menyebutkan yang belakangnya aja orang udah tahu. Ya, seperti ini ya, ilio, menkan ilio. Ya. Hu, 老虎的虎，我们只有说虎，hanya ngomong hu. Mau, 猪, 兔, 鼠, 虎, 猫, 猪, 兔, 鼠，他们一起来跳舞。他们, mereka kan, di sini nggak menggunakan ta-tanya binatang, ya. Karena biasanya ini pelajaran anak-anak, adik belum diajarin kata-kata ta yang binatang, makanya gunakan ta yang ini. Ya, nggak apa-apa. Kamu menggunakan ta yang binatang nggak masalah, karena kamu udah lo ajarin. Ya. Nah. Taman, mereka kan taman, biarpun ganti ta binatang juga termasuk mereka. Ya, mereka siapa? Ya, mereka ke 5 binatang ini tambah 1 ke 6 binatang sama taxiang, ya kan? Taman ichi, ya, ichi, nah, ichi ini artinya bersama-sama, ya. Ichi, baca yang bagus, ya. I-nya berubah menjadi nada keempat karena dia diikuti oleh nada ketiga. Ya, di ichi, ichi, bersama-sama, ichi. Lai, lai, lai itu sebenarnya kata satu aja, lai itu artinya datang. Ya, datang itu lai. Nah, tapi kalau di sini kita nggak perlu terjemahkan langsung, ya. Jadi mereka bersama-sama menari, bukan mereka datang bersama-sama menari. Karena orang menari kan pasti ya kumpul kan, makanya kan datang. Terjemahan ke bahasa Indonesia jadi nggak perlu menggunakan tambah lagi datang. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin bisa tambahin lai, bisa enggak juga. Ichi tiao wu juga boleh. Ya. Ichi tiao wu juga boleh karena ichi itu artinya bersama-sama kan gitu. Tapi di sini tambah lai ya, jadi lebih meriah kayaknya gitu. Ya. Karena tiao wu ini artinya menari. Ya, baca apa? Tiao wu, tiao wu. 跳第4声, 五 第3声. Kemarin kita belajar juga kata-kata 5 kan? 5, angka 5. Sama apa lagi kemarin? 5, siang hari. 中午, 下午, ya kan? Juga 5 nada ketiga. Ini sekarang kita ketemu lagi. Ya, 跳舞. Makanya kita belajar bahasa Mandarin nggak bisa mengandalkan ping. Paling penting harus lihat hanzi-nya. Baru tahu. Nah, kalau kamu mau mengenal hanzi ini gimana? Salah satu jalan hanya harus menulis. Ditulis hanzi-nya ini. Biarpun kita udah sering menulis hanzi ini, seperti kamu sekarang awal kali belajar, ya. Awal kali belajar kan bahasa Mandarin, hanzi-nya kamu yang sudah tulis banyak kan? Nah, sekali kan yang udah langsung tulis, nah, itu pun kadang-kadang kamu nggak bisa ingat
Biarpun yang goresannya cuma 3 goresan atau 4 goresan. Nggak mungkin bisa ingat untuk menulisnya. Tapi kalau kamu udah pernah menulis, kamu kelihatan tulisan itu, kamu bisa ada memorinya, jadi kamu ingat, oh ini tulisan apa. Apalagi nanti kalau digabung dengan kata-kata lain, lebih gampang lagi kita untuk mengingatnya. Makanya kemarin waktu suruh nulis kan kamu pertama kali awal belajar, paling dikit setengah halaman, 1 tulisan. Tujuan pertama supaya kamu untuk melatih menulis bahasa Mandarin dengan cepat. Juga tulisannya jadi bagus, lanjutnya juga hafal goresannya. Karena goresan bahasa Mandarin itu penting sekali untuk menulis bahasa Mandarin, untuk kita menulis cepat. Kalau kita menggunakan goresan dengan betul, kita menulisnya bisa cepat. Kita tahu urutannya semuanya. Jadi kita cepat menulisnya. Kalau kamu nggak tahu urutannya, asal jadi kamu bingung maunya digores mana dulu. Ya, makanya selalu suruh baca. Pertama kali kamu belajar, suruh baca terus kan gitu. Heng, shu, pie, na, kan selalu suruh baca gitu. Nah itu gunanya. Ya. Sekarang juga sama. Seperti sekarang tulisan U, menari ini kan, goresannya banyak banget kan ini. Karena apa? Menari ini, U, ini, banyak goresannya. Kita menari kan banyak macamnya juga. Lompatannya, ya, berputar-putar. Nanti guys, kaki kita juga, macam-macam kan. Makanya tulisannya juga macam-macam dari tulisannya. Goresannya juga banyak. Nanti coba perhatikan, ya nulisnya U ini di pleko, goresannya perhatikan. Ada apa enggak? Kadang-kadang enggak ada ya. Kalau kamu enggak ada, kamu bisa cari di aplikasi yang lain. Ya. Hao saya ke ciao. Tulisan ciao itu artinya lompat ya di sini. Ciao ini artinya lompat. Ada keempatnya. Ciao. Ciao u berarti menari. Kita menari kan sambil lompat. Ya. Nah, itu ciao u. Oke. 他们一起来跳舞。他们一起来跳舞。Oke, ini kalau mau difoto boleh, langsung nggak ngirim ya PDF yang ini ya. Seperti Paiso, Paiso itu juga enggak kan kemarin, kamu tulis sendiri. Jadi kamu mau pelajarin kata-kata ini seperti pengyu boleh. Soalnya kata-kata yang di sini semua yang diajarkan ini adalah kata-kata yang sering dipakai, ya. Biarpun katanya ini enggak sering dipakai, tapi pinginnya juga sering kita ucapkan nanti. Pinginnya, ya. Apalagi kata kerja. Sekarang kita di sini sudah menjumpai kata kerja apa? Tiao. Ya, tiao ini kata kerja. Kalau yang di atas tadi, pai shou itu yong shou, yong menggunakan. Itu kata kerja juga. Sama xie menulis itu juga kata kerja. Ya, xie zi. Yong menggunakan. Kita bisa menggunakan apa macam-macam kan. Nanti kita ganti yong apa itu. 好了，明白了吗？这个，同学们有问题吗？ Udah di foto ini,你们拍照了吗？ Nah, pai tadi kan bertepuk tangan. Pai tahu ya, pai yang dipakai pai itu juga, ya. Foto nanti pai tahu juga pakai pai yang tadi itu. Pai so punya pai. Ya. Nah, makanya kalau kamu mau belajar ya, belajar selanjutnya nanti bahasa Mandarin juga banyak digunakan kata-kata itu, ya. Di pai tahu ada foto. Nanti Zipai, selfie, juga menggunakan pai itu juga. Ya, Zipai, nanti lo ajarin kamu. Tulisan Zipai. Ya, makanya belajarin semua, ditulis semuanya. Dibaca yang bagus kata-katanya. Pai di seng, ya. Nanti kalau ngomong,
pai cao apa yang bagus, ngomong pai cao. Ya, karena pai-nya kan udah belajar gitu. Karena kata-kata pai itu banyak siswa yang nggak bisa bacanya bagus, pai ya gitu. Ini yang di iseng pai ya, nanti ada yang di seng, di seng, di seng juga ada ya. Belajar paling gampang dulu, di iseng kan pai gitu. Pai shou. Ya, nanti pai juga sama. Pai ya adalah selfie. Halo, udah difoto ya? Oh mau dilihat nggak ini? Oh ini, kamu mau buat ulangan juga bisa ya, tulis ini. Jadi harimau, ya, hanzinya apa? Kucing hanzinya apa? Boleh. Di depan hanzinya apa? Boleh. Ya. Jadi kalau kamu sering lupa, kamu jangan lupa menggunakan yang kertas dilipat-lipat nih ya. Soalnya kamu kan belajar sendiri ya. Jadi Lausu juga nggak bisa ngecek kamu gitu. Ya. Jadi kamu harusnya belajar sendiri dengan menggunakan akal yang begini nih. Kertas yang dilipat-lipat, jadi kata apa yang kamu sering lupa, itu kamu tulis di kertas ini. Gitu. Jadi sering-sering kamu keluarkan, sering-sering kamu baca, jadi nggak lupa. Seperti ini juga kan, kemarin lo sudah ngomong kan, suruh buat kan, yang mana aspirat, mana enggak, bacanya, supaya nggak keliru. Udah semua udah buat kan ini. Jadi ping mungkin sekarang udah bagus semua dalam bacanya. Udah dikuasain. Nah, kalau udah bisa menulis P-nya dan nggak kebalik-balik, nah udah bagus. Baca juga sama, udah tahu. Ya, di qixi yang mana, zhi shi shi juga yang mana, udah tahu. Ya. Nah, kalau kita mempelajari langsung P satu persatu memang membosankan dan memakan waktu lama. Mending kita ketemu Hanzi-nya sekarang. Ya. Hanzi-nya apa di sini? Biasanya rata-rata kalau pertama kali belajar itu adalah P-nya yang biasa-biasa. Ya. Jadi nggak yang terlalu aneh-aneh. Ya, seperti tulisan cek itu ya kan kemarin kan lo saja ya caca cek ya kan itu cek memotong itu agak jarang di sini keluarnya itu di kemudian kamu ketemu tapi lo kemarin kenapa mengeluarkan kata-kata cek supaya kamu tahu juga bisa membaca kata-kata cek itu ya cek memotong itu kemarin halo Ayo vấn thì mà chúng sẽ mến Ayo sekian ya masih ada waktu kita belajar yang lain ya belajar yang kemarin kita carikan ya belajar yang kemarin apa ini aja deh ulang lagi sedikit ya看得清楚吗我你他你我们你们他们jelas nggak ini ya KBB jangan lupa ya belajar KBB ini udah kelihatan nggak ini di papan kalian 在你们的白板看得出吗等一下老师先关上呀再打开哦好了你们看得见的nah KBB jangan lupa ya 量尺ya ke pen penzu KBB-nya pakai ke ulang lagi nih ya ini terus diulang ya supaya nggak lupa ya tulisan supau apa ini terus diulang cara bacanya apa 老师中文老师cara membuat kalimat juga ini saya terangkan lagi sekarang ya mungkin kalian juga bosan ya loh terus terangkan gini ya tapi ini penting sekali untuk belajar kalian dasarnya supaya diperkuat benar-benar kuat ada kan catatannya nah, yang di sini mana yang kesulitan saya nggak ada yang di sini ya yang agak sulit nanti yang dibuat ini kata-kata je ini juga gampang shui juga ada tahu ya ini KBB lagi ketemu pa sama zhi
Ya, ini bacanya zhi. Tapi Bella tulis. Nah, ini juga jangan dilupakan ya. Ci zhi, da ci, chang ci, xiao ci, yi ba ci zhi. Ayo, belajar bacanya. Ya, jangan sampai suaranya nggak bagus. Ya, nah, kita juga kemarin udah belajar tuan ya, tuan sama chang ya. Tuan pendek, chang ini juga lawan kata ya. Nanti kita kumpulkan semua lawan kata. Tadi kita udah belajar kan quan, ho, zuo, yu, shang, xia, ya, sama wai, li. Nah itu semua kan akaran 4. Ini kemarin belajar tuan sama chang, udah juga ya. Dao zi, dao tian, jian dao, juan bi dao, pelajarin semua. Nah, ini kata kerja semua dikumpulkan sekarang ya. Kumpulkan dari satu catatan. Seperti ini, menggunting ya, juan, kumpulkan. Kalau ini guan, yang guan ini agak jarang nanti ya. Menggulung jadi berombak ini nanti mungkin kamu tuh harus jumpain. Kemarin loh saya ajarkan kemarin kenapa? Untuk kamu supaya tahu antara jian sama juan. Kalau ini kan jian, ini guan. Kalau ada i-2 kita bacanya i-nya itu harus agak panjang. Seperti ini jian, satunya juan, agak panjang kan? Pi, udah ya, Kang Pi. Nah ini alat-alat tulis juga jangan lupa dipelajarin semua. Terus dibaca-baca Kang Pi, Qian Pi, Mao Pi, Shui Pi, Yuan Zhu Pi. Ini Zhu-nya tidak usah ngomong. Yuan Zhu Pi, Ji Hao Pi. Ya. Yuan artinya bulat. Ya, dihafalkan juga ini. Bentuk-bentuk itu dihafalkan. Ya, kamu pertama kali belajar bentuk bulat dulu. Nanti persegi apa? Ya. Cai she bi, ya warna-warna juga dihafalkan semuanya. Tiap kelihatan warna kamu ucapkan sekarang di sekitar kamu. Kelihatan alat tulisnya kamu ucapkan. Yang untuk menulis adalah digolongkan. Kata kerja, golongan kata kerja semua. Kata benda semua. Keterangan tempat semua. Ya. Kata benda semua. Sama apa lagi yang terpenting tadi lo ngomong, yang shi, KBB, kumpulkan semua. Ya, antara kata tame sama pu harus tahu. Ini adalah ifa, grammar kalau ini. Ya. Pu artinya tidak, diikuti oleh kata sifat atau kata kerja. Kalau me hanya diikuti oleh kata kerja umumnya. Nah ini yang kemarin lo suruh kamu membuat kalimat sebanyak-banyaknya, dibaca-baca semua, menggunakan kata benda yang kamu pelajarin. Baru belajar 2 profesi kamu ya, lao shi sama yi sheng. Bentar lagi kalau ini buku kita pakai buku ya, itu nanti lebih banyak bisa kita pelajarin. Nah ini kemarin ada tambah-tambahan juga, san ke enggak biasa banget, tambahi kita bisa menggunakan shuliang. Shuliang ini adalah angka ya, atau shuzi atau shuliang itu sama. Angka-angka digunakan juga supaya nggak lupa. Nah, gunakan kata-kata sifat ya, seperti ta, xiao itu kata sifat loh ya. Jinglongzi, chang, tuan itu juga kata sifat. Kalau zuoyu bukan kata sifat, tempat arah. Hah? Halo. Nah, kalimat positif negatif juga perhatikan. Ya, membuat kalimat positif negatif sama interrogatif ya. Nanti lo saya ajarin kalimat positif itu namanya apa. Ya, kalau udah pakai buku lo saya ajarin kenting ji ya. Kalau kalimat negatifnya huo ting ji ya, huo ting ji. Ya, huo ting ji. Kalau kalimat tanya adalah i wen ji ya. Nanti ada semua kalau itu pakai buku. Ini juga udah ngerti ya, subjek, verb, tambah me, tambah verb lagi, objek.
Jadi me ini pasti di depannya verb, belakangnya verb juga, kata kerja. Buat apa? Buat kata tanya. Masih ingat kan? Ini juga dibuka, nanti catatannya. Bisa menggunakan you, may, you. Ya tadi yang itu, verb, may, verb. Ya. Nah, jawabannya juga bisa macam-macam. Bisa langsung, bisa komplit. Nanti ketemu lagi kamu pakai buku ya, nggak usah ajarin lagi. Tapi kalau udah pakai buku, kita nggak menggunakan lagi yen, jupi yang kamu pelajarin. Apa kata benda yang kamu pelajarin, udah menggunakan kata benda yang dalam buku. Sama nanti IVA-nya, grammarnya sama. Makanya sekarang lo ajarkan dulu kamu ini. Kamu pelajarin terus, nanti kalau udah pelajaran itu jadi lebih cepat. Kita hanya apa? Menghafalkan kata bendanya. Dan kata benda itu kalau udah campur sama kata-kata ini, biasanya kamu juga nadanya pasti bisa lari, ya, bisa nggak pas, gitu. Nanti kita belajar cara membacanya, itu karena grammarnya udah ngerti kan cara membacanya, ya. Nanti kalau ngomongin biasanya kata-kata apa yang kamu biasanya bacanya kurang bagus, ya. Biasanya siswa bacanya kurang bagus. Nah ini ya. Jawabannya bisa positif, negatif, bisa jawabannya langsung, tidak langsung. Yang ini, yang langsung ngomong, kalau kamu belum bisa, nggak apa-apa. Makanya yang mama ini ya, ini adalah kalimat tanya bentuk negatif. Hao,有什么问题这个同学们？好，还没，老师 nanti file materi dibagiin kan? Udah kan filenya? Pancang ya, dipancang ya, biasanya materi sudah dibagian di grup kelas. Kok belum terima? Saya pancang ya, udah lah sebagikan yang tadi itu. Ya, 出所方向lo sudah bagikan ya. Nanti kamu tanyakan ke pancang ya. Ya, sudah dibagikan di grup, Ustaz. Oh, udah dibagikan ya, itu kamu buka. Kalau yang ini udah dari kemarin kalau yang ini. Ya. Kamu lihat dulu nanti. Yang biasa pernah ngikutin pasti tahu ya. Ya. Langsung ngajarin pakai 桌子 apa ini kemarin ya, 桌子上桌子下. Perhatikan juga di atas meja, di bawah meja ya. Lantas menggunakan ini cai, ini lo sudah ajarin kata depan itu pelajari juga ya. Bisa dipakai cai, bisa tidak dipakai. Tulisan liang ini nulis yang banyak ya, cai sama liang nulis yang banyak supaya nggak lupa. Nah ini juga kalau mau membuat kalimat yang ini agak panjang ya ini ya. Nah, agak sulit ya ini ya, coba diperhatikan ini. Buat yang sebanyak-banyaknya ini, tulang terus. Tapi katanya diganti semua, kata bendanya. Ini juga, ini kemarin lo sudah ajarin juga ini. Ya, menggunakan kata-kata yang harus diganti-ganti semuanya. Dipelajarin terus tuh ya, dibaca terus tuh ya. Supaya nadanya bagus. Karena apa? Kamu jarang menggunakan bahasa Mandarin dan kayaknya ajak berbicara itu rata-rata berkurang ya gitu. Makanya dalam pelafalan itu paling kurang biasanya kalau belajar. Untuk nulis, untuk grammar apa sudah mengerti, tapi untuk membaca kalau udah diganti kata bendanya udah bingung semua, nggak bisa. Ya. 好，我们的韩语课到此结束了。ya, 结束 adalah selesai. Ya. 好，同学们有问题吗？ Oh, kalau yang gajah-gajah nggak ada ya. Dia udah ngomong yang paisu juga nggak ada. Maka dari lo sudah ngomongkan foto, 我们拍照啊。好，如果没有拍照，我们下星期再呀再读。yang 拍手每一次ya, 每一堂课 setiap kali pelajaran lo pasti baca itu yang 拍手 ya. Supaya bacanya bagus. Kalau udah bagus banget lo lihat ya, nanti lo ganti lagi kata-kata lain. 好，如果没有问题，我们的韩语课结束了。好，同学们，好，谢谢老师，谢谢，再见。再见，老师，谢谢老师。好，谢谢班长。Ya, 有什么问题你们问这个班长呀。谢谢老师。
好，谢谢。好，不学，同学们，再见。